Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita membahas terkait dengan akuntansi manajemen ya. Kita membahas terkait dengan akuntansi manajemen. Ini adalah merupakan bagian dari awal perkenalan terkait dengan materi yang tentunya kita akan bahas satu persatu ya, kita bahas satu persatu. Untuk diketahui bersama oleh teman-teman sekalian bahwa materi yang dibahas oleh kita yang sekarang adalah terkait dengan karakteristik akuntansi manajemen. Karakteristik akuntansi manajemen ini perlu dipahami oleh kita semua karena ini adalah bagian daripada salah satu untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kalian yang belajar akuntansi manajemen sedang ada di Fakultas Manajemen, di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Ya, kenapa belajar daripada akuntansi? Karena salah satu akuntansi sebagai bahasa bisnis menyediakan informasi dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi salah satunya adalah untuk mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang ekonomis dan rasional ya, ekonomis dan rasional. Baik. Simak baik-baik apa yang ditayangkan oleh Bapak dengan penjelasannya ya, sehingga kalian semua bisa memahami. Video ini bisa diputar berulang-ulang, bisa diputar berkali-kali sampai kalian mendapatkan sebuah ilmu, sebuah pemahaman ya. Sebagaimana doa kita bersama ketika akan belajar. Robbi zidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, berikan aku ilmu dan berikan pemahaman. Ya, baik. Akmen ini dipandang sebagai sebuah sistem yang mengolah masukan berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai. Jadi sistem informasi akuntansi ini ada data masukan, ada proses, dan ada informasi akuntansi yang berupa produknya atau keluarannya ya. Nih. Nah, ini akmen terbagi menjadi dua. Akmen terbagi menjadi dua. Akmen sebagai suatu tipe informasi dan akmen sebagai tipe akuntansi. Nah, ini bedanya apa? Mari kita simak ya. Ini akmen dapat dipandang dari dua sudut. Akmen sebagai suatu tipe akuntansi dan akmen sebagai tipe informasi. Sebagai tipe akuntansi, akmen merupakan salah satu sistem pengolah informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal organisasi. Siapa pemakai internal organisasi? Ya tentunya para pimpinan ya. Pimpinan itu siapa aja? Sebagaimana Anda sudah pelajari, tingkat leadership, tingkat manajerial itu ada low manager, middle manager, dan top manager. Jadi itulah yang berkepentingan terhadap laporan keuangan atau informasi keuangan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Akmen sebagai tipe akuntansi. Nah, Anda sudah belajar, akuntansi keuangan sudah belajar. Akuntansi biaya juga sudah belajar. Nah, akmen adalah bagian atau lanjutan daripada akuntansi biaya. Ya. Jadi, orang yang belum belajar akuntansi biaya, lalu belajar akmen, ini nanti akan kewalahan, bisa jadi ketinggalan gitu ya. Karena syarat dan ketentuan berlaku. Syarat untuk belajar akmen, salah satunya harus sudah lulus akuntansi keuangan dan akuntansi biaya.
Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan. Jadi akuntansi ini untuk pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan, terutama untuk memenuhi keperluan manajemen puncak. Nah, untuk keperluan manajemen puncak. Nah, siapa aja puncak itu? Ada di lower, ada di middle, ada di top, ya, dan pihak luar organisasi. Siapa pihak luar organisasi? Kalian sudah tahu. Salah satu diantaranya adalah pemerintah untuk menentukan besaran pajak. Perbankan, kalau kita ada keterlibatan dengan perbankan dan investor. Akmen tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Jadi Akmen akan memberikan warna, akuntansi manajemen memberikan warna. Warna apa? Warna yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini pemakai informasi. Nah, siapa aja pemakai informasi ini? Nah, kita lihat lah. Bagi perusahaan, laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi dimanfaatkan oleh pemakai luar. Siapa pemakai luar? Pemegang saham, kreditur, analis keuangan, organisasi karyawan, pemerintah. Nah, ini berkepentingan. Yang akan dipakai sebagai dasar pembuat keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan yang bersangkutan. Ya, jadi hubungannya apakah dilanjut, apakah hubungannya bubar, apakah hubungannya bagaimana? Nah, ini tergantung daripada keputusan yang diambil. Ya, misalnya pemegang saham, apakah sahamnya akan diambil, apakah sahamnya akan diperpanjang, apakah sahamnya akan ditambah, apakah sahamnya akan dikurangi. Nah, ini ya. Kreditur, misalnya ini perbankan, Perbankan punya kepentingan terhadap laporan keuangan. Bisa jadi perusahaan kita adalah punya kewajiban kepada bank tersebut. Makanya pihak perbankan berkepentingan terhadap laporan keuangan. Dan seterusnya, ya. Pihak luar perusahaan tidak mengambil keputusan mengenai perusahaan itu. Ya, tidak ada urusan dengan keputusan manajemen ya kalau pihak luar. Keputusannya apakah dilanjut atau tidak, itu saja ya. Nah, namun hanya menentukan hubungan pihak luar dengan perusahaan. Menentukan hubungan saja. Informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak luar diolah dan disajikan oleh tipe akuntansi keuangan. Ya, kalian sudah belajar. Akuntansi keuangan sudah bisa. Akuntansi keuangan sudah ngerti. Akuntansi keuangan sudah paham. Ya, oke. Manajemen berbagai bagian dalam organisasi memerlukan informasi keuangan untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan itu sendiri atau bagiannya. Nah, maksudnya perusahaan itu sendiri perusahaan secara langsung atau bagiannya, maksudnya departemen ya. Misalnya PTX atau PT Sugih Jaya. Nah, ini PT Sugih Jaya. Secara keseluruhan berarti kalau PT Sugih Jaya. Nah, di dalamnya ada departemen produksi, ada departemen pemasaran, ada departemen gudang, departemen keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut bagiannya. Berkepentingan juga terhadap Akma, ya. Oke. Informasi keuangan merupakan masukan yang penting bagi para manajer dalam mengelola perusahaan atau bagiannya. Oleh karena itu, karakter keputusan yang dibuat oleh pihak luar perusahaan berbeda dengan karakter keputusan yang dibuat oleh manajer, ya. Maka hal ini mempunyai dampak pada karakter sistem pengelolaan informasi keuangan. Ini harus menjadi sebuah hal yang menjadi perhatian bagi para manajer, ya. Jadi harus diperhatikan oleh kita, ya. Oke.
Akuntansi manajemen dibandingkan dengan akuntansi keuangan. Ya, akuntansi manajemen dibandingkan dengan akuntansi keuangan. Ini perbedaannya dapat dilihat dari sudut dasar pencatatannya, fokus informasinya, lingkup informasinya, sifat laporan yang dihasilkan, keterlibatan dalam perilaku manusia, disiplin sumber yang melandasi. Ini beda-beda, ya. Nah, kesamaannya apa? Ya kalau yang atas beda 1 sampai 6, kesamaannya ada 2. Prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan, kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Jadi prinsip akuntansi yang lazim dalam akuntansi keuangan juga dipakai dalam akuntansi manajemen. Jadi sama-sama memakai prinsip akuntansi yang lazim. Yang kedua, sama-sama menggunakan informasi operasi yang sama, yaitu akuntansi. Ya. Oke. Berikutnya ini, kalau kita gambarkan, kalau diskemakan, ini akuntansi manajemen itu ada 2 tipe. Ada tipe informasi kuantitatif, ada tipe informasi non-kuantitatif. Nah, ini apa bedanya? Ya, silakan kalian simak lagi ya, Bapak jelaskan. Akuntansi manajemen ini dipandang sebagai sebuah tipe akuntansi yang merupakan suatu proses untuk mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan para manajer dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Nah, jadi dalam merencanakan diperlukan, dalam pengendalian diperlukan. Jadi ketika membuat perencanaan, ketika akan melakukan action pengendalian aktivitas organisasi, informasi keuangan ini diperlukan, ya. Jadi luar biasa. Jadi informasi akuntansi yang disajikan oleh Departemen Keuangan yang terkait dengan laporan keuangannya, maka ini memberikan sebuah gambaran kepada para manajer untuk terkait dengan kondisi perusahaannya, ya, terkait dengan kondisi perusahaannya. Oke. Nah, ini perkembangan peran Akmen sebagai suatu tipe akuntansi. Nah, ini perkembangannya ya. Sekarang itu punya fungsi ya. Peran Akmen atau fungsi sebagai pengolah informasi keuangan dalam perusahaan dibagi menjadi 3. Ya. Peran Akmen sebagai sistem pengolah informasi keuangan perusahaan dibagi menjadi 3 tingkat. Ada pencatat skor atau score keeping, penarik perhatian, attention direction, menyediakan informasi pemecahan masalah atau problem solving. Ya, jadi pencatat skor bagaimana, menarik perhatian bagaimana. Nah, ini ada penjelasannya, ya. Oke. Apa itu pencatat skor? Ya, Bapak jelaskan satu-satu ya. Jadi dari fungsi peran Akmen ini yang pertama mencatat skor atau score keeping. Apa saja itu? Nah, ini lihat. Akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikan skor kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Nah, ini mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Oke. Untuk memenuhi fungsi sebagai pencatat skor bagi manajemen, Akmen harus memenuhi persyaratan. Orangnya harus teliti, relevan, handal. Ya, handal, bisa diandalkan. Reliable. Relevansi informasi dengan keputusan yang akan dilakukan oleh pemakai informasi dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan, ya, pendekatan yang digunakan oleh Akmen dalam mengolah data akuntansi. Jadi ingat, orang yang akan ditugaskan di dalam Akmen, orangnya itu harus teliti, harus relevan, harus andal. Nah, agar Akmen berfungsi sebagai pencatat skor, skor yang dicatat dan disajikan harus mencerminkan kinerja yang digambarkan dalam skor tersebut.
Misalnya gini, kita memberikan skornya adalah 100. Yaitu berarti nilai yang 100 itu kinerjanya juga harus bernilai 100. Jangan gini, karena kita punya kedekatan khusus dengan si dia, maka karena dia suka ngejajanin kita, karena suka ngongkosin kita, karena suka traktir kita, dan lain sebagainya, jalan-jalan dengan kita, maka sebetulnya kinerjanya jelek. Tapi karena punya kedekatan dengan kita, sehingga skornya menjadi bagus. Nah, ini tidak boleh. Ya, artinya dia tidak relevan, dia tidak teliti, dia tidak handal. Ya kan? Ini tidak boleh. Relevansi pencatat skor akan dicapai jika pencatat skor memahami aktivitas yang dilakukan oleh manajemen. Ini yang disebut dengan relevan. Jadi pencatat skor harus ngerti apa yang dikerjakan oleh manajer itu. Ya, tidak mungkin kita bisa berkomentar memiliki nilai kepada manajer itu kalau kita sebagai pencatat skor tidak paham terhadap apa yang dikerjakannya. Jadi harus relevan, ya. Keilmuannya bisa jadi relevan. Terus yang lainnya ada hubungan lah kayak gitu. Kalau dia ditempatkan di departemen produksi, maka dia harus paham bagaimana di departemen produksi itu kinerjanya, bekerjanya, alurnya, SOP-nya dan lain sebagainya, ya. Nah, dengan demikian, informasi yang direkam itu benar-benar mencerminkan kinerja yang dicapai oleh setiap manajer dan sesuai dengan keperluan pengambilan keputusan. Sebagai pencatat skor nih, sebagai pencatat skor, informasi akuntansi manajemen harus bebas dari kecenderungan sikap berpihak. Seperti tadi, jangan karena gara-gara ditraktir bakso, jangan karena gara-gara diajak nonton, jangan gara-gara jalan bersama dan lain sebagainya, hobi bersama, lalu penilaiannya tidak objektif, itu tidak boleh. Nah, jika manajemen yang diukur kinerjanya menduga fungsi Akmen memihak kepada manajer tertentu dalam menyajikan laporannya, maka informasi yang tercantum di dalamnya akan bernilai rendah. Ya kan? Memiliki nilai rendah dipandang dari persepsi para pemakainya. Kenapa? Yang menilainya bisa jadi tidak teliti, yang menilainya bisa jadi tidak relevan dan tidak andal. Nah, ini harus hati-hati, ya. Fungsi Akmen dalam akuntansi keuangan sebagai pencatat skor untuk menilai kinerja departemen, untuk menilai kinerja para manajer, ini harus yang teliti, relevan, dan handal. Ya, dengan alasan tadi ini, ya, tidak boleh memihak. Nah, ini yang kedua, fungsi Akmen itu menarik perhatian. Nah, menarik perhatian artinya apa? Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menyajikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen. Agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan. Ya, misalnya gini. Nah, dalam pelaksanaannya itu mereka akan mengerjakan berdasarkan perencanaan. Termasuk di dalamnya juga anggaran, ya. Ada perencanaan anggaran. Nah, Akmen harus menyajikan jikalau ada penyimpangan dari perencanaan, ada penyimpangan dari anggaran, maka itu harus segera ditayangkan, disajikan. Untuk apa? Untuk menarik perhatian manajer. Nah, kalau penyimpangannya dibiarkan, maka akan berlanjut penyimpangan itu. Tapi kalau kita tayangkan menjadi penarik perhatian para manajer, maka manajer akan bertindak. Nah, manajer akan bertindak supaya apa? Supaya penyimpangan itu tidak terjadi
atau tidak berkelanjutan. Kalau terjadi kenaikan, diturunkan. Kalau terjadi penurunan, ditaikkan. Nah, itu ya. Jadi kembali kepada koridornya, kembali kepada yang semestinya, kembali kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi perencanaan dan anggaran itulah ihdinas siratal mustaqimnya, jalan yang lurusnya kan gitu. Ya. Ya, gitu. Jadi harus menjadi penarik perhatian, ya. Kalau ini disajikan lantas manajer atau pimpinan atau manajemen tidak memiliki respek perhatian kepada penyimpangan, maka bisa jadi manajer tersebut tidak paham terhadap apa yang terjadi. Ya, gitu. Jadi hati-hati, kalian harus mengerti ini ada penyimpangan nih, apa tindakannya? Ini ada penyimpangan, apa keputusannya? Ini ada penyimpangan, bagaimana menyikapinya dan lain sebagainya. Yang jelas, ini Akmen harus menjadi penarik perhatian manajer, penarik perhatian manajemen, ya, atau pimpinan. Yang ketiga, penyedia informasi untuk pemecahan masalah. Tidak ada perusahaan yang tidak memiliki masalah. Apakah perusahaannya baru berdiri, sudah lama berdiri, bahkan sudah besar berkembang, pasti masalah itu ada. Nah, setiap masalah pasti harus ada solusinya. Pemecah masalahnya apa? Problem solvingnya apa? Nah, dalam hal ini, Akmen angkat bicara atau menyajikan, memecahkan masalah berdasarkan informasi. Jika informasi Akmen tidak tersedia atau tidak teliti, tidak relevan dan tidak dapat diandalkan, maka manajemen akan berpaling ke informasi non-akuntansi untuk mengurangi ketidakpastiannya. Atau jika manajemen tidak memahami bahasa akuntansi, tidak akan terlintas dalam pikirannya mengenai informasi akuntansi, sehingga keputusannya akan didasarkan atas informasi non-akuntansi. Nah, ini akan tambah keliru lagi. Ya. Jadi Anda sebagai manajer, Anda calon manajer harus paham betul terkait dengan laporan keuangan yang disajikan oleh akuntansi. Ketika Anda disodorkan neraca, isinya apa? Anda harus sudah tahu. Jadi kepentingan kita terhadap neraca itu memberikan laporan kondisi bagaimana nih kalau membaca neraca. Lalu datang lagi laporan laba rugi. Ini menandakan berita apa dalam laporan laba rugi itu? Ya kan? Ada laporan perubahan modal. Ini menggambarkan apa? Ini harus ngerti kita, ya, harus ngerti. Datang lagi laporan yang disebut dengan cash flow, arus kas. Ini memberikan gambaran apa? Harus bagaimana? Nah, gitu. Jadi informasi yang hadir di meja kita, informasi yang hadir dari akuntansi di meja kita, ini harus kita pahami bersama bahwa akuntansi memberikan gambaran terkait dengan harta, terkait dengan hutang, terkait dengan modal, terkait dengan biaya, terkait dengan pendapatan, terkait dengan modal, terkait dengan perubahan modal, terkait dengan cash flow, bagaimana pemasukan, bagaimana pengeluarannya. Nah, itu kita harus ngerti, harus paham, ya. Dengan demikian, manajemen yang mendasarkan keputusannya tidak berdasarkan informasi akuntansi, maka mutu keputusannya tidak bersifat ekonomis rasional. Padahal syarat untuk mengambil keputusan itu harus ekonomis rasional. Ya. Maka keputusan itu dianggap bermutu kalau ekonomis rasional. Dan ekonomis rasional bisa diambil oleh orang, pimpinan, manajer yang paham terkait dengan akuntansi. Nah, dalam situasi semacam ini, Akmen tidak akan merupakan anggota tim manajemen yang diajak duduk bersama dengan manajemen lain dalam memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan.
Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi Akmen itu harus menjadi yang terdepan dalam memecahkan masalah. Kenapa? Akmen memahami ada masalahnya di mana. Nah ini, penarik perhatian manajemen itu kan mengangkat masalah. Ini penarik perhatian itu kan mengangkat masalah. Nah kalau masalah sudah diangkat, sudah ditayangkan oleh kita, maka kita muncul sebagai problem solvingnya, sebagai pemecah masalahnya. Itulah tugas dan fungsi Akmen, ya, mencatat skor, penarik perhatian manajemen, dan problem solving atau memecahkan masalah. Baik, teman-teman sekalian, tentu ini kita berjalan terus ya, tidak ada pertanyaan karena ini rekaman ya. Jadi tinggal kalian buka saja nanti di YouTube untuk Bapak jelaskan lebih lanjut ya. Oke. Nah ini Akmen sebagai tipe informasi. Nah, kalau tadi Akmen sebagai tipe akuntansi. Nah, sekarang Akmen sebagai tipe informasi. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan informasi. Apa kegunaan informasi? Nah, kita lihat. Informasi itu apa? Informasi adalah suatu fakta. Informasi adalah suatu data. Informasi adalah pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain yang menambah pengetahuan. Nah, Bapak menyampaikan ini, materi ini bagi kalian adalah informasi. Menambah pengetahuan. Untuk apa? Untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Kenapa disebut ketidakpastian? Nah, gini. Keputusan yang diambil itu bukan untuk masa lalu. Keputusan yang kita ambil adalah untuk masa yang akan datang. Hari ini diputuskan untuk bulan depan, untuk tahun depan. Ya kan? Nah, bulan depan, tahun depan itu disebut dengan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Tidak pasti kan itu. Bahkan jangankan berbicara 1 bulan, 1 tahun, kita untuk besok saja kita tidak tahu, ya kan? Kita hanya sekedar merencanakan, ya kan? Apa yang terjadi kita tidak tahu. Kita punya perencanaan. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, informasi dapat mengurangi ketidakpastian adalah informasi kuantitatif. Nah, jadi informasinya harus informasi kuantitatif. Ya. Informasi yang disajikan oleh Akmen itu harus informasi kuantitatif. Bagaimana kuantitatif? Nanti kita jelaskan. Ya. Pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, yang mengandung ketidakpastian, dan selalu menyangkut pemilihan alternatif tindakan di antara semua alternatif yang tersedia. Ya, tuh. Nah, jadi tentang alternatif tindakan juga nanti Bapak jelaskan. Namun sebagai gambaran beginilah. Kalian ada di sekolah ini, di universitas ini, tentu bukan pilihan utama, Bapak yakin. Ya, ada banyak perguruan tinggi yang ada di Bandung ini menjadi alternatif yang harus dipilih. Kenapa kalian semua tiba-tiba memilih perguruan tinggi ini? Memilih perguruan tinggi di mana kalian sedang belajar ini? Tentu banyak alasan, ya kan? Kenapa tidak ke Unisba? Kenapa tidak ke Unpas? Kenapa tidak ke Unikom? Kenapa, dan lain sebagainya. Ya kan? Justru kalian semua memilih di Universitas Al-Ghifari ini. Artinya apa? Dari alternatif yang ada, ya, dari alternatif yang ada, Anda pilih satu.
di antara semua alternatif yang tersedia. Nah, alasannya apa? Bisa jadi alasannya informasi kuantitatif. Apa yang dilihat informasi kuantitatif? Biasanya pembiayaan. Ya kan? Jarang. Kenapa kamu kuliah di Universitas Al-Ghifari? Karena rektornya Pak Anu. Tidak seperti itu. Kenapa kamu kuliah di Universitas Al-Ghifari? Karena padekannya Pak Anu. Tidak begitu. Kenapa kamu kuliah di Universitas Al-Ghifari? Karena dosen akuntansi manajemennya Pak Anu. Tidak begitu. Ya kan? Jadi, informasi yang hadir ketika Anda akan memilih tindakan, maka informasi yang hadir adalah informasi kuantitatif. Yang muncul apa? Biaya kuliah di sini, angka-angka, berapa SPP-nya per bulan, berapa uang bangunannya, bagaimana bayar ujiannya, bagaimana, semua bagaimana itu ada dalam angka-angka. Nah, contoh yang sederhana adalah gini. Ketika kalian jalan-jalan ke mall, mau beli baju dan lain sebagainya, ke distro dan lain sebagainya. Ketika memilih baju yang bergantung di lemari banyak, di etalase begitu banyak, alternatifnya kan banyak sekali. Yang dipilihnya satu. Coba, informasi untuk mengambil satu itu, kira-kira informasi apa? Apakah yang terkait dengan nama pabriknya? Apakah yang terkait mereknya? Apakah yang terkait bahannya? Atau yang terkait dengan harga? Pasti yang dilihat pertama kali adalah harga. Itulah informasi kuantitatif. Begitu luar biasa, bisa mempengaruhi terhadap tindakan. Ya kan? Tindakan. Oke ya. Oleh karena itu, pengambil keputusan selalu berusaha mengumpulkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi dalam memilih tindakan alternatif tersebut. Ya, jadi luar biasa inilah. Ya, jadi alhamdulillah kalian belajar Akmen. Kenapa belajar Akmen dikatakan alhamdulillah? Karena ini akan mewarnai dalam pengambilan keputusan setelah kalian jadi manajer. Ya, Bapak doakan semuanya semoga jadi manajer. Bahkan boleh jadi Anda semua jadi ownernya bukan manajer lagi ya. Oke. Kita lihat, Bapak bikin skema nih, ada bagan, ada alur, ada informasi kuantitatif, ada informasi non kuantitatif. Untuk non kuantitatif kita tidak akan bahas. Ya. Yang dibahas adalah informasi kuantitatif. Informasi kuantitatif dibagi lagi informasi non-akuntansi, ada informasi akuntansi. Yang non-akuntansi kita abaikan, tidak bahas. Yang dibahas adalah informasi akuntansi. Informasi akuntansi ada operasi, ada informasi akuntansi keuangan, ada informasi akuntansi manajemen. Nah, informasi operasi pun kita abaikan, informasi akuntansi keuangan pun kita abaikan. Kenapa diabaikan? Ya, informasi operasi ada di dalam manajemen operasi dibahas. Informasi akuntansi keuangan ada di dalam akuntansi keuangan dan manajemen keuangan. Nah, sekarang yang fokuskan oleh kita adalah informasi Akmen, akuntansi, manajemen. 3 pokok bahasan yang akan dibahas oleh kita selama 1 semester ini. Ada 3, akuntansi penuh, akuntansi diferensial, dan akuntansi pertanggungjawaban. Jadi selama 1 semester ini, dari awal kita sampai akhir ujian akhir, yang dibahas ini 3 ini. Akuntansi penuh, akuntansi diferensial, akuntansi pertanggungjawaban. Ya, oke. Bapak lanjutkan ya. Simak lagi baik-baik. Tadi disebutkan di sini, informasinya adalah informasi kuantitatif. Nah ini, informasi kuantitatif. Ini alasannya, ya. Ini alasannya. Mengapa informasi kuantitatif? Nah,
Manajemen ini memerlukan informasi baik informasi kuantitatif maupun non-kuantitatif, sama-sama diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan investasi, nih contohnya investasi. Manajemen tidak hanya memerlukan informasi apakah investasi itu mendatangkan laba atau tidak. Lebih dari itu, perlu informasi besarnya rate of return dan payback periodnya berapa. Coba kita lihat bandingkan di sini. Ada informasi kuantitatif, ada informasi non kuantitatif. Kita bandingkan ya antara informasi kuantitatif dan non kuantitatif. Mana yang lebih jelas? Informasi kuantitatif terkait dengan investasi. Rate of return-nya 20%. Sementara non kuantitatif, rate of return-nya lumayan. Nah, jadi kalau Anda dapat, coba sini, kalian sudah lulus jadi sarjana, ini berinvestasi di perusahaan Bapak. Kalau kalian berinvestasi di perusahaan Bapak, kalian akan dapat keuntungan, returnya, pengembaliannya, rate-nya 20%. 20%. Itu kalau kuantitatif. Nah, sekarang non kuantitatif, rate of return-nya lumayan. Coba, kalian bisa menghitung yang mana? Antara 20% dan lumayan. Jelas, kita memilih yang 20% karena mudah untuk menghitungnya, sudah jelas. Sementara yang lumayan, bagaimana ini? Ya kan? Tidak jelas sama sekali. Payback periodnya berapa lama? 5 tahun. Jelas, ya kan? Nah, sementara non kuantitatif, payback periodnya tidak terlalu lama. Ini juga bias, tidak jelas. Makanya, mengapa informasi kuantitatif? Untuk kejelasan. Ya kan? Apalagi berbicara investasi. Rate of return-nya 20%. Rate of return-nya lumayan. Nggak jelas. Berarti kita milih yang jelas. Yang jelas itu kuantitatif. Paham? Oke. Bapak lanjutkan ya. Oke. Informasi mana yang lebih meminimumkan ketidakpastian di masa mendatang? Anda tahu jawabannya. Yang meminimumkan ketidakpastian di masa datang tentunya kuantitatif. Nah, itu alasannya ya. Oke, Bapak lanjutkan. Mengapa informasi akuntansi? Nah, tadi disebutkan mengapa informasi kuantitatif dan mengapa informasi akuntansi. Ini alasannya. Ya. Accounting is business language. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Nah, ini salah satu bahasa bisnis yang perlu dipahami oleh para manajer adalah accounting. Ya, baik. Baik, Bapak lanjutkan ya. Simak lagi baik-baik ya. Sebagai suatu bahasa, akuntansi merupakan alat untuk berpikir bagi manajemen. Alat berpikir bagi manajemen. Dalam bisnis dan untuk mengkomunikasikan pikiran bisnis kepada bawahan, kepada atasan, kepada manajer lain, dan kepada pihak luar. Jadi, komunikasi bisnis itu melalui bahasa bisnis, yakni akuntansi. Coba kalau kalian jadi manajer, tidak mengerti bahasa bisnis, kira-kira gimana nih pengambilan keputusannya? Nah, kalian tahu ya. Berpikir bisnis artinya berpikir ekonomis dan rasional. Berpikir bisnis, berpikir ekonomis dan rasional. Seorang manajer yang tidak memahami akuntansi sebagai bahasa bisnis tidak akan dapat berpikir secara bisnis karena tidak memiliki alat berpikir untuk itu. Ya. Jadi begitu, ya. Kita tidak memiliki alat berpikir untuk itu, maka kita tidak bisa berpikir. Ya kan? Makanya
Ini luar biasa. Manajer yang tidak memahami akuntansi sebagai bahasa bisnis tidak akan dapat berpikir secara bisnis karena tidak memiliki alat ukurnya. Ya, seorang manajer puncak yang tidak tahu mengenai peran akuntansi dalam mempengaruhi perilaku para manajer yang ada di bawahannya tidak akan merancang tolak ukur kinerja yang menggunakan informasi akuntansi. Dia akan merancang alat ukur kinerjanya dengan alat yang lain. Padahal akuntansi punya peran dan memudahkan. Ya, untuk memperoleh peran serta para manajer tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Ya, oke, jelas ya. Oke, jadi akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Nah, kalian sudah belajar, sudah paham bahasa bisnis, sudah ngerti, ya. Bukan hanya sekedar bisa menjawab soal, tapi bisa memahami apa yang disampaikan di dalam laporan keuangan. Oke, Bapak tanya lagi ya. Berapa laporan dari akuntansi atau produk akhir dari akuntansi ada berapa? Masih ingat? Oke, Bapak sebutkan ya. Produk yang pertama atau laporan yang pertama disebut dengan neraca. Produk yang kedua atau laporan yang kedua disebut dengan laba rugi. Yang ketiga, perubahan modal. Yang keempat, arus kas atau cash flow. 4 laporan ini harus kalian pahami. Ya kan? Sehingga kita bisa berbicara ekonomis, berbicara bisnis, berpikir bisnis. Keputusan yang diambil oleh kita ekonomis rasional. Apa isinya neraca? Neraca berisi harta kekayaan, hutang piutang, modal, itu neraca. Laba rugi isinya apa? Berbicara tentang laba dan berbicara tentang rugi. Berapa pendapatan, berapa pembiayaan, itu isinya ya. Nah, kalau pendapatan lebih besar daripada beban, maka untung atau laba. Kalau sebaliknya, pendapatan lebih kecil daripada beban, maka rugi. Nah, gitu ya. Rugi. Nah, ini harus dimengerti. Dan seterusnya ya. Kalian sudah paham. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, timbul pertanyaan, manakah yang harus dilakukan oleh manajer? Berpikir ekonomis rasional atau menguasai akunting jargon? Jawabannya adalah manajer tidak akan dapat berpikir ekonomis rasional jika ia tidak memiliki alat untuk itu. Dengan kata lain, supaya dapat berpikir ekonomis rasional, seorang manajer harus menguasai akunting jargon, menguasai bahasa bisnis, menguasai akuntansi. Oke, jadi sudah jelas ya. Oke, dilanjut. Nah ini ada tipe informasi Akmen. Ada tipe informasi berdasarkan objek informasi, ada tipe informasi berdasarkan alternatif yang dipilih, dan wewenang manajer. Nah, kalau dihubungkan dengan materi yang tadi, jika informasi Akmen dihubungkan dengan objek informasi, produk, departemen, aktivitas, maka akan dihasilkan konsep akuntansi penuh. Nah, akuntansi penuh itu mirip dengan akuntansi keuangan. Berbicara aktiva, pasiva, dan lain sebagainya. Nah, jika yang kedua ini alternatif, jika informasi Akmen dihubungkan dengan alternatif yang dipilih, maka akan dihasilkan konsep informasi akuntansi diferensial. Yang ketiga, wewenang manajer. Jika informasi Akmen dihubungkan dengan kewenangan manajer, maka akan dihasilkan konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya informasi Akmen, kalau objek informasi ke akuntansi penuh. Kalau alternatif, maka diferensial. Kalau wewenang, berarti pertanggungjawaban. Nah, skema inilah
yang perlu menjadi perhatian. Kenapa harus menjadi perhatian? Karena Akman berbicaranya hanya 3. Akuntansi penuh karena objek, diferensial karena alternatif, pertanggungjawaban karena ada wewenang. Nah, ini alat ukur inilah yang akan menjadi pengambilan keputusan manajer. Kinerjanya baik, kinerjanya buruk, tergantung daripada 3 item ini. Penuh, diferensial, pertanggungjawaban. Oke ya. Jadi kalian harus sudah paham. Nah, ini kalian sudah paham. Akman akan mewarnai kalian dalam pengambilan keputusan. Ini sedang rapat nih, pengambilan keputusan. Ini berdiskusi, mengambil keputusan. Keputusannya harus bagaimana? Komponen ini harus menjadi tolak ukurnya. Akuntansi penuh, diferensial, pertanggungjawaban. Oke ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Nah, ini manfaatnya ya. Akuntansi penuh, manfaatnya apa? Nah, kita bahas yang satu-satu ini ya. Akuntansi penuh manfaatnya apa? Diferensial manfaatnya apa? Pertanggungjawaban manfaatnya apa? Ya. Oke. Ini nanti dikerjakan oleh kelompok ya, dikerjakan oleh kelompok. Makanya Bapak menugaskan untuk membuat 3 kelompok. Dalam satu kelas diperlukan 3 kelompok. Kelompok yang akan membahas akuntansi penuh, kelompok yang membahas diferensial, kelompok yang membahas pertanggungjawaban. Nah, ini kalian semuanya silahkan membuat kelompok untuk membahas ini. Yang menentukan kelompok penuh, kelompok diferensial, kelompok pertanggungjawaban ya kalian sendiri ya. Nanti orang-orangnya tinggal laporkan saja ke Bapak. Pak, ini yang mengerjakan kelompok akuntansi penuh. Ini yang diferensial. Ini yang pertanggungjawaban. Nih orang-orangnya. Nanti kirim ke Bapak. Ya, oke. Nah ini akuntansi penuh, informasi akuntansi penuh. Nah, dapat mencakup informasi masa lalu maupun yang akan datang. Apa cakupannya? Aktiva, pendapatan, biaya. Ya kan? Ada aktiva, ada pendapatan, ada biaya. Jadi akuntansi penuh itu mirip dengan akuntansi keuangan. Cuman tidak ada pasipa. Di sini tidak ada pasipa. Ya, adanya aktiva. Jadi harta kekayaan perusahaan yang dipakai oleh departemen itu bagaimana? Berpengaruh kepada pendapatan atau tidak? Bagaimana biaya-biaya yang dikeluarkannya? Nah, 3 hal inilah yang menjadi fokus pembahasan di dalam akuntansi penuh. Manfaatnya apa? Bermanfaat untuk pelaporan informasi keuangan kepada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Ya, kayak akuntansi keuangan. Kita juga bisa menganalisa kemampuan untuk menghasilkan laba. Nah, ini analisa kemampuan untuk menghasilkan laba. Misalnya gini, ya kan? Ada pabrik minuman, ya misalnya minuman, pabrik minuman. Pabrik minuman itu produknya ada 3 misalnya. Ada Sprite, Fanta, Coca-Cola. Nih, padahal satu pabrik itu, ya. Nah, kita bisa menganalisa dari 3 produk itu mana yang bisa menghasilkan laba. Ya kan? Karena bisa jadi ada yang tidak menghasilkan laba, malahan rugi gitu kan. Tapi kenapa masih tetap bertahan? Karena kerugiannya bisa tertutupi oleh produk yang lain, tertolong oleh produk yang lain. Contoh kasus di kampus kita lah, di kampus kita. Jangan membandingkan yang lain. Di kampus kita ada program studi manajemen, ada fakultas ekonomi, ada fakultas MIPA, ada fakultas ISIP, ada fakultas yang lain. Ya, dari fakultas-fakultas tersebut, mana mahasiswanya yang paling banyak? Ya, yang paling banyak ternyata mahasiswa farmasi. Ya kan? Artinya apa? Fakultas MIPA itu lebih sehat dibandingkan dengan fakultas yang lain. Karena ada fakultas yang mahasiswanya sedikit. Kalau dihitung, nah itu minus. Kenapa masih bisa bertahan? Karena ada fakultas lain yang membackup pembiayaan. Ya,
Ada fakultas lain yang membackup pembiayaan. Nah, akuntansi penuh bisa menjawab. Analisa kemampuan menghasilkan laba. Akuntansi penuh bisa menjawab. Produk mana yang bisa menghasilkan keuntungan? Produk mana yang bisa mendatangkan kerugian? Nah, akuntansi penuh punya jawaban. Terus yang kedua, memberikan jawaban atas pertanyaan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk sesuatu? Nah, akuntansi penuh bisa menjawab. Untuk membuat produk A, bisa jawab, bahan bakunya bagaimana, biaya tenaga kerjanya bagaimana, biaya overhead-nya bagaimana, bisa dihitung. Ya kan? Jadi, bisa menjawab berapa biaya yang dikeluarkan untuk sesuatu. Ya kan? Bisa menjawab dengan akuntansi penuh. Jadi, informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk menyusun program. Nah, ini bisa menyusun program dengan laporan keuangan itu. Bisa menentukan harga jual, bisa menentukan harga transfer, bisa menentukan harga jual yang diatur pemerintah. Jadi semuanya bisa. Akuntansi penuh. Ya, oke. Kita lanjutkan. Akuntansi diferensial. Ini merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi bisa jadi aktivanya biasanya A, ternyata ada perbedaan karena sesuatu hal, maka dirubah menjadi A plus atau A min dan lain sebagainya. Kayak ginilah, diferensial itu contohnya gini. Ketika kita biasa berangkat ke kampus itu naik motor, nah kita hari itu tetap harus berangkat ke kampus. Sementara motornya mogok. Nah, kebiasaan kita naik motor, sementara motornya mogok. Maka muncullah diferensial. Maka muncullah alternatif. Apakah kita naik Gojek? Apakah kita naik taksi? Apakah kita naik sepeda? Apakah kita naik apa? Nah, tentukan pilihan itu. Satu pilihannya. Naik taksi itu pilihan. Dengan alasan dan resikonya. Naik Gojek itu pilihan. Dengan alasan dan resikonya. Jalan kaki itu pilihan. Dengan alasan dan resikonya. Ya. Jadi diferensial itu pengambilan keputusan yang harus cepat dan tepat ketika perjalanan yang biasa ada masalah. Ya kan? Ketika perjalanan yang biasa ada masalah. Itu kalau perjalanan. Tapi kalau misalkan di pabrik nih tiba-tiba mesin tidak bisa hidup, apakah produksi harus berhenti? Atau kita bagaimana caranya supaya produksi bisa tetap berjalan? Nah, itu Anda yang menentukan ya dalam diferensial ini. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang ada. Jadi, alternatif yang terbaik di antara alternatif yang ada. Naik taksi, naik Gojek, naik beca, jalan kaki, dan lain sebagainya, itu adalah alternatif-alternatif baik. Tapi mana yang paling baik? Silahkan. Ingat keputusannya ekonomis rasional. Ya kan? Tetap ekonomis rasional. Ya kan? Oke. Karena pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, maka informasi akuntansi yang relevan adalah informasi yang akan datang pula. Ya, jelas ya? Oke. Yang terakhir nih, informasi akuntansi pertanggungjawaban. Silakan boleh sambil minum, sambil ngopi, sambil ngemil, silakan ya, menyimak video ini. Sambil tiduran juga boleh, bisa, silakan. Nyantai saja, yang penting ngerti. Ya. Nah, ini yang terakhir, bahasan kita tentang pertanggungjawaban. Merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan beban yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab. Ya,
yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab. Misalnya bagaimana? Akuntansi pertanggungjawaban Departemen Produksi itu berbeda dengan akuntansi pertanggungjawaban Departemen Pergudangan. Berbeda dengan pertanggungjawaban Departemen Pemasaran, Departemen Penjualan. Itu beda-beda. Jadi disesuaikan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tersebut. Pusat pertanggungjawaban tersebut. Merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen, karena informasi tersebut menekankan hubungan antar informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Ya, jadi ini luar biasa. Kalian sudah dengan pertemuan ini saja, kalian sudah bisa memahami kemana arah pembelajaran kita dalam akuntansi manajemen. Ada 3. Ketika kita berbicara akuntansi penuh, ketika kita berbicara diferensial, dan ketika kita berbicara pertanggungjawaban. 3 hal itu kalau kita buat dalam skema seperti ini, ya, gitu. Ini manfaatnya dalam tabel ini. Informasi masa lalu, informasi yang akan datang, ya. Kalian tinggal baca saja, ya. Kalian tinggal baca saja. Oke ya. Oke. Slide yang berikutnya kalian bisa baca sendiri nanti dalam materi yang PPT-nya nanti dibagikan, ya. Namun demikian ini adalah bagian dari pentingnya Akmen, ya, di dalam keberlangsungan daripada perusahaan. Kalian jadi manajer dari lower, dari middle, dari top, itu adalah jenjang karir yang mungkin akan Anda tempuh nanti. Namun tetap Bapak berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan, cita-cita kalian ketika belajar manajemen ini betul-betul bisa teraplikasikan dalam keseharian, terutama nanti setelah lulus menjadi sarjana. Akuntansi memberikan warna dalam pengambilan keputusan. Oke ya. Baik teman-teman sekalian, demikian barangkali untuk materi terkait dengan karakteristik akuntansi manajemen, ya. Sampai munculnya manfaat akuntansi manajemen ini ditambah dengan dampak perkembangan teknologi terhadap kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi, ya. Ada juga informasi biaya produk yang cermat, ini bagaimana, ya. Oke, kalian sudah belajar akuntansi biaya, maka akan paham kalau berbicara biaya overhead pabrik, akan paham ketika berbicara biaya bahan baku, akan paham ketika berbicara terkait dengan biaya tenaga kerja, ya. Daur hidup produk itu bagaimana juga kalian sudah tahu, ya. Kalian sudah tahu. Demikian barangkali teman-teman sekalian mahasiswa, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, kalian bisa memahami, kalian bisa menangkap apa yang menjadi inti materi daripada akuntansi manajemen ini. Ingat, tadi ada 3 ya, ada 3 fokus bahasan kita, ya. Ini 3 fokus bahasan kita, akuntansi penuh, akuntansi diferensial, dan akuntansi pertanggungjawaban. Oke ya, inilah yang akan dibahas dalam kelompok yang ditugaskan oleh Bapak untuk membuat 3 kelompok. Tiap kelasnya ya, tiap kelas harus membuat 3 kelompok. Kelompok yang pertama atau kelompok dinamakan akuntansi penuh. Kelompok kedua namanya diferensial. Kelompok ketiga namanya pertanggungjawaban. Dari mulai awal sampai akhir kita yang dibahasnya cuma 3 ini. Cuman ini nanti ada anaknya. Akuntansi penuh ada anaknya, diferensial ada anaknya, pertanggungjawaban juga ada anaknya. Nah, anaknya inilah nanti akan Bapak tentukan dalam penugasan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian
Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahaminya, bisa menjadi sebuah ilmu dan sebuah pemahaman. Terima kasih, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.